kalian ingin membuat kuis interaktif kalian seperti ini, kalian bisa menjadikannya sebagai bagian dari presentasi di kelas, atau untuk bermain cerdas cermat dalam sebuah perlombaan, atau hanya sekedar bermain game biasa bersama teman-teman kalian. Kalian pun dapat mengganti pertanyaan-pertanyaan dalam kuis ini, serta mengubah aturan penilaian atau penskoran sesuai dengan kemauan kalian. Semua ini dapat kita buat hanya dengan menggunakan bahasa makro PowerPoint sederhana. Untuk membuatnya, ikuti video ini sampai akhir ya. Stay tune. Untuk membuat kuis interaktif di PowerPoint, yang pertama, karena tentunya kita pilih PowerPoint, kita buka dulu. Di sini saya menggunakan Office 2021. Ini juga bisa dibuat di Office yang versi sebelumnya, dan lebih lamanya. Kita buat blank presentation. Untuk desain awal, biasanya saya buat dengan desain yang berwarna gelap, tapi sekali lagi desainnya dikembali ke masing-masing. Mau dipercantik dengan desain yang di-download lewat internet juga boleh. Tapi di sini saya untuk awalnya, saya pilih desain berwarna gelap. Kemudian langkah berikutnya adalah kita ke view, kemudian ke slide master. Di slide master yang pertama, kita klik kanan, kita duplicate slide master. Nah, hasil duplikatnya adalah yang kedua ini, kemudian kita ke bawahnya, custom layout yang pertama. Di sini kita Ctrl A, kita delete semua text box yang ada. Kemudian kita ke tab developer. Kalau misalnya di PowerPoint kalian belum ada tab developer, maka klik kanan di sini, kemudian pilih customize the ribbon. Nah, di sini muncul di sebelah kanan ini, cari tab developer, usahakan dia tercentang seperti ini ya, tercentang, kemudian klik OK, maka akan muncul tab developer. Atau cara yang kedua, kalian ke file, kemudian ke options, kemudian pilih customize ribbon, sebelah kanan, cari tab developer, usahakan dia tercentang, kemudian klik OK. Nah, kita ke tab developer, kemudian kita input label yang ini ya, yang lambang A. Kita buat di sini. Kalau muncul notifikasi seperti ini, kalian klik enable ActiveX. Kemudian dalam keadaan terklik seperti ini, kalian ke properties. Kemudian kita ubah name-nya, namanya kita ubah menjadi points. Kemudian back color-nya saya ubah menjadi warna yang lebih terang sedikit. Kemudian caption-nya ubah menjadi 0. Kemudian font-nya kita perbesar, saya 48, kemudian bold. Oke. Kemudian teksnya ke center ke tengah. Nah, jadinya seperti ini. Kita close properties-nya, saya atur sedikit. Maaf ya. Saya atur sedikit. Tengah. Seperti itu. Kemudian ke insert. Text box. Saya tulis score. Saya atur hurufnya. Seperti ini. Kemudian ke insert kembali. Shapes. Pilih shape yang ini. Kemudian seperti itu. Shape fill-nya saya ubah menjadi warna putih. Shape outline-nya tidak usah. Seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua, kemudian langkah berikutnya adalah kita klik tadi labelnya, kemudian kita ke developer, kemudian klik view code. Nah, ini adalah tempat kita menginput kode. Kodenya saya sudah siapkan di link deskripsi, tinggal di copy paste dari sini. Di sini saya input manual dari awal. Yang di sini saya hapus dulu.
Iya. Ayo. Ya. Jadi ini kode yang pertama, maksudnya di sini adalah jika mereka menjawab benar, maka poinnya di sini saya tulis 10. Kalau kalian mau ubah menjadi poin 100 juga boleh, 50 boleh, 5 juga boleh. Kemudian ketika mereka memiliki jawaban benar, maka akan muncul kotak dialog box dengan kotak dialog judulnya benar dan muncul tulisan jawaban Anda benar. Dan ada tombol OK di situ. Ketika mereka klik tombol OK, maka mereka otomatis akan ke slide atau ke soal berikutnya. Nah, kemudian ini saya copy, Ctrl C, kemudian Ctrl C. Di sini saya ubah untuk jawaban salah. Jawaban salah saya tetapkan bahwasanya kalau mereka menjawab salah, maka nilainya minus 10. Kemudian akan muncul tulisan jawaban Anda salah. Coba lagi. Kemudian di sini judul kotak dialognya adalah salah. Nah, kemudian ketika mereka menjawab salah, maka di sini mereka tidak bisa saya inginnya mereka tidak bisa ke slide berikutnya, akan tetapi mereka tetap di slide itu sampai mereka menjawab benar. Maka di sini saya ganti menjadi go to slide. Current slide. Nah, ini dia. Maka mereka akan tetap di slide tersebut sampai mereka menemukan jawaban yang benar. Kemudian kita copy lagi ini. Di sini sub reset. Point slide captionnya kita ubah menjadi 0. Yang ini saya hapus. Kemudian ini exit. Jadi akan ada tombol reset nanti atau exit. Ketika mereka klik tombol itu, maka kuisnya kembali atau skornya kembali ke 0. Jadi ini adalah kode awal. Sekali lagi kode-kode ini saya sudah siapkan di link deskripsi, tinggal di download saja, kemudian di copy paste di sini. Kita kembali ke slideshow kita. Nah, kemudian kita close slide masternya. Slide master, kita close master view. Kita kembali slide utama. Kita tambah new di home ini, kita tambah new slide. Kemudian di slide kedua ini kita hapus semua text box yang ada, Ctrl A delete. Kemudian insert. Kemudian masukkan text box-nya. Di sini ada kolom untuk atau text box untuk menginput soal. Saya nambahkan soal 1. Kemudian insert lagi. Saya masukkan shapes yang ini. Di sini saya buat 4 pilihan jawaban. Sekali lagi ini adalah bisa di customize sesuaikan masing-masing. Mau sama 4 pilihan jawaban juga boleh, atau mau dikurangi atau mau ditambah juga boleh. Nah ini ya, jadi ini 4 pilihan jawaban. Sekali lagi ini boleh disesuaikan masing-masing. Saya atur sedikit ke atas. Seperti ini. Kemudian harus tentukan mana yang jawaban benar, mana yang jawaban yang salah. Dan di sini saya tentukan, di sini adalah tempat jawaban benar. Sedangkan 3 yang lainnya berarti jawaban salah. Saya copy ini, saya bawa ke 2 yang lainnya. Nah, selain di sini diubah namanya, maka di shape formatnya harus diubah. Jadi klik salah satu shape-nya, kemudian ke shape format, klik selection pane. Nah, yang terklik di sini, maka otomatis akan terklik di sini namanya. Kalau jawaban benar, dia paling bawah. Kita klik 2 kali di sini, kita Ctrl A, kita ubah menjadi JB untuk jawaban benar. Kemudian jawaban salah pun juga begitu, kita klik 2 kali, JS. Yang ketiga juga bukan itu. Nah, kemudian kita close.
Nah, kemudian di sini adalah langkah yang penting. Kita ini jawaban benar, kemudian kita ke insert, action, dan makro. Kita hubungkan dengan makro jawaban benar yang kita buat di coding tadi. Kodenya jawaban benar, kita klik OK. Jawaban salah, kita ke insert, kemudian action. Kita hubungkan dengan run makro jawaban salah. Oke. Begitu pula jawaban salah yang lain, kita hubungkan dengan run makro jawaban salah. Oke. Nah, jadi di sini kita lihat apa yang terjadi. Kalau misalnya saya persentase, kalau saya pilih jawaban benar, maka akan muncul kotak dialog benar, jawaban Anda benar. Kemudian kalau saya klik OK, maka akan ke slide berikutnya. Tadi yang seperti kita inginkan. Kemudian kalau misalnya saya klik jawaban salah, akan muncul kotak dialog seperti ini. Jawaban Anda salah, coba lagi. Kalau kita klik OK, maka dia akan tetap di slide itu. Sampai mereka mendapatkan jawaban yang benar. Oke. Itu yang pertama ya. Kemudian langkah berikutnya yang kita akan buat adalah kita kembali ke home, kemudian in slide. Nah, di slide ketiga ini kita ke layout, kemudian kita munculkan slide master yang kita buat tadi. Biasanya akan muncul di sini. Ini dia tadi kita buat ya, kita klik. Nah, maka otomatis di slide ketiga ini muncul yang kita buat di slide master tadi. Di slide ketiga ini kita buat, kita insert, kita buat tombol exit. Saya pilih shape yang ini, saya taruh di bawah. Kemudian saya edit text, saya tulis exit. Saya atur sedikit, sesuaikan. Kemudian saya atur shape fill-nya, warnanya boleh saya ubah warna merah. Shape outline-nya tidak usah. Kemudian kita hubungkan dengan sub reset yang kita buat tadi. Jadi kita klik exit-nya, kemudian insert, kemudian action, dan makro. Kita hubungkan dengan reset. Oke. Jadi misalnya kalau kita coba ya slide 2, kita persentase, saya klik jawaban benar. Oke. Nah, maka skor saya 10. Nah, skor saya 10 karena tadi kita kalau kita menjawab benar, maka skornya 10. Kalau saya klik exit maka kembali ke 0. Nah, ini tadi kita inginkan di coding tadi ya. Nah, berikutnya kita ke slide pertama. Kemudian kita hapus semua text box-nya. Kita hapus semua text box-nya, kemudian kita insert text box yang baru. Saya berikan judul kuisnya. Lagi ini bisa di customize, silakan kira-kira judul kuisnya apa. Oke. Saya Ctrl C, Ctrl V. Saya pindahkan ke sini, saya ganti dengan nama. Kemudian ke tab developer. Yang ini, kita input text box. Taruh di sini. Nah, seperti itu. Kemudian ke properties. Di sini text box-nya kita namakan nama. Kemudian back color-nya boleh diubah, silakan seperti ini atau terserah, tapi saya pilihnya yang putih. Yang ini ya. Kemudian font-nya saya perbesar sedikit, mungkin 48, kemudian bold. Oke. Kemudian kita close. Kita kembali ke slide tadi. Jadi kalau misalnya kita presentasi ini sudah terinput namanya kita. Seperti ini ya. Kita kembali. Kemudian langkah berikutnya adalah kita ke tadi ini kita coba namanya ya. Kita cek dulu namanya. Kita klik ini, kemudian ke shape format, selection pane. Ini harus terubah menjadi nama tadi ya. Kita coba namanya. Oke. Kemudian kita ke view, ke slide master. Kita ke slide tadi yang kita buat. Kita insert, kemudian shapes. Saya pilih shape yang ini. Kemudian saya atur sedikit. Kemudian edit text. Di sini harapan saya mungkin nama peserta kuis. Nama peserta.
Saya edit sedikit. Oke. Kemudian saya klik shape-nya ke shape format, selection pane. Saya ubah nama shape-nya, klik kanan, klik kiri 2 kali. Saya ubah menjadi nama Anda. Ini baru close. Kemudian kita close master view, kembali ke slide pertama. Di slide pertama kita ke tab developer, kemudian pilih command button yang ini. Saya buat di bawah sini. Ini adalah button untuk start game. Jadi kita ke properties. Back colornya saya ubah menjadi warna yang agak cerah. Mungkin yang ini ya, paling bawah. Oke. Kemudian captionnya saya ubah menjadi start game. Kemudian fontnya saya ubah perbesar sedikit 16, kemudian tebalkan bold. Oke. Close propertiesnya, kembali ke slide-nya. Nah, kemudian kita klik 2 kali. Nah, akan muncul kembali wilayah tempat menginput kode. Kodenya sekali lagi saya sudah cantumkan di deskripsi. Di sini saya input manual. Dan apa? Nah, jadi apa yang dilakukan tombol tadi, dia ketika memulai permainan start game, maka nama yang saya input di slide pertama akan muncul di slide ke-3. Di sini perhatikan kenapa saya input desain nomor 2, karena di slide master tadi, di slide master, dia ada di slide master kedua, kemudian custom layout yang pertama. Makanya kodenya di sini slide master kedua, custom layout yang pertama. Kalau kalian menginput di custom layout yang kedua, misalnya ketika kalian input tiba-tiba di sini misalnya, maka di sini kalian harus ubah menjadi custom layout kedua. Nah, ini kodenya ya. Nah, sekarang kita kembali ke yang ini, kita lihat apakah sudah bekerja. Kita coba. Pertama input nama, kemudian start game. Nah, soal pertama misalnya jawabannya benar, nah maka namanya otomatis muncul di slide ketiga dengan skornya 10. Tadi karena kita menjawab benar satu nomor, kemudian exit. Secara umum kita sudah menyelesaikan cara membuat kuis interaktifnya. Di sini slide pertama sudah ada untuk menginput nama, kemudian sudah start game, kemudian di sini ada soalnya, kemudian di sini ada papan skornya dan nama yang muncul sesuai dengan yang input di slide pertama tadi. Tinggal kalian menambah jumlah, tinggal kita menambah jumlah soal yang diinginkan. Tapi sebelumnya yang paling penting juga kita ke slideshow dulu. Kemudian di sini ada setup slideshow. Kemudian harus klik yang ini, browse at a kiosk. Jadi ini fungsinya adalah ketika kita presentasi, para peserta tidak bisa mengklik tempat lain kecuali tombol yang telah disediakan. Kita klik OK. Kemudian misalnya saya ingin menambah jumlah soalnya, maka tinggal kalian duplicate saja yang slide nomor 2, duplicate slide. Misalnya saya ingin 5 nomor soal.
Di sini soal 2, soal 3, soal 4, soal 5. Di soal 1 jawaban benar ada di pilihan paling atas. Kalau kalian ingin ubah misalnya di pilihan paling bawah juga boleh, tinggal digeser shape-nya. Ini tidak berpengaruh, tetap kalau mereka menjawab salah adalah seperti ini. Di soal 2 misalnya jawaban benar paling atas, soal 3 misalnya jawaban benarnya di pilihan kedua, tinggal digeser, tinggal ditukar posisinya. Nah, seperti itu. Misalnya, soal 1 saya tulis misalnya ini, bisa kalian ubah hurufnya, kalian tambah ukurannya. Nah, soal pertama 1 tambah 1, saya ubah jawaban benarnya berarti 2, yang lainnya berarti harus jawaban salah. Nah, seperti ini. Kemudian soal kedua, saat ketiga, misalnya seperti itu. Jawaban benar kita pilih coronavirus. Jawaban salah kita isi dengan jawaban lain, hanya virus Nancy. Nah, seperti ini dan berikutnya, dan seterusnya. Tinggal ditukar-tukar mana jawaban benar yang ingin kita inginkan. Sekarang kita coba persentase. Misalnya yang nama berikutnya adalah Umiswati. Start game. Tambah 1 misalnya 2 benar. Kemudian dia menjawab nomor 2 salah. Nah, maka Umiswati mendapat skor 30. Exit. Nah, jadi desainnya sekali lagi bisa diubah, silahkan ke masing-masing, mau ditambahkan icon apa, kemudian mau ditambahkan animasi apa, boleh. Yang jelas untuk dasarnya sudah seperti ini.